Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepirnawati. Saya Samira. Saya Elizabeth Margareta. Saya Amalia Novigrani. Saya Syifa Lesyaharani. Saya Gita Syam Kalimasada. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil kerja wawancara kami. Terima kasih. Sebelumnya boleh kenalan dulu nggak, Kak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ruth Marlin Kesha David, Kak. Saya Bella Safitri. Perkenalkan, saya Indriati Sagita Alfa Bening. Saya dengan Halisa Maridula. Aku Rista dari Prodi Akuntansi. Andi. Bagaimana pendapat kamu mengenai Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila itu pedoman buat apa ya, Kak ya? Buat negara sih, dalam kehidupan warga negaranya, juga untuk pemerintahnya, untuk dalam mengatur pemerintahan. Mungkin Pancasila bisa menjadi kayak pedoman bagi kayak masyarakat Indonesia, sebagai kayak pedomannya, jadi kayak gimana ya, tiang buat mereka bisa menerapkan kehidupan yang lebih disiplin atau enggak lebih teratur. Ya, menurut pendapat saya udah cocok diterapkan di Indonesia, karena mengingat di Indonesia sendiri kita hidup tuh nggak cuma satu suku doang, terus banyak juga agama-agama yang berbeda. Di samping itu juga Pancasila sendiri sudah memuat berbagai unsur yang memang kita perlukan untuk mempersatukan entah itu keragaman yang ada. Jadi ya udah tepat sih menurut saya. Pancasila kan ideologi bangsa Indonesia ya. Sifatnya terbuka, berarti isi-isi dari Pancasila itu gak bisa diubah-ubah berdasarkan kondisi perkembangan negara, dan Pancasila akan terus berlaku bagi bangsa Indonesia. Kalau dilihat dari sila-sila Pancasila, menurut saya sih sangat beragam dan sesuai dengan kondisi di Indonesia ya, khususnya dengan sila yang pertama, ketuhanan, itu menggambarkan dari masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman agama yang berbeda-beda seperti itu. Menurut saya Pancasila sebagai dasar negara itu walaupun dikatakan agak konservatif ya, karena kita itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, tapi menurut saya itu sudah sangat-sangat benar dan cocok untuk dilakukan sehari-hari. Menurut saya kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kedudukan yang paling tinggi di Indonesia, karena kan Pancasila itu merupakan sumber hukum dari segala hukum nih. Terus Pancasila juga digunakan untuk mengatur pemerintahan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Menurut sepengetahuan saya, Pancasila sebagai ideologi negara itu artinya Pancasila sebagai pedoman kehidupan seorang manusia yang harus diterapin di semua segala aspek. Menurut pendapat saya, Pancasila sebagai ideologi negara ini sejak saat Pancasila dilahirkan itu sendiri, Pancasila sudah dijadikan sebagai filsafat hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yang dimana isi-isinya itu harus dipatuhi dan dilakukan oleh seluruh warga Indonesia. Pancasila itu memang dilihat dari secara dasarnya, maksudnya Pancasila itu memang dasarnya negara Indonesia, karena isi-isinya memang memang pantas, maksudnya diteladani dari Pancasila 1 sampai yang Pancasila yang kelima. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita memang harus patuh dan menghormati dari isi-isi Pancasila dasar negara Indonesia. Kalau menurut kakak, penerapan pemerintahan tuh udah sesuai nggak sih sama Pancasila yang ada gitu?
menurut saya sudah berusaha dimaksimalkan walaupun hasilnya memang tidak terlalu efektif ya, tapi pemerintahan sudah mencoba sebisa mungkin. Sebenarnya kalau dilihat dari penerapan atau pengaplikasian Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara, di Indonesia masih belum bisa dikatakan sempurna karena masih banyak kita ketahui kalau di berita maupun di platform lainnya kita banyak melihat penyimpangan seperti misalnya pejabat yang melakukan korupsi maupun penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Menurut saya sendiri sih banyak yang belum sesuai ya, karena kan bisa kita lihat ketika pemerintah itu mengeluarkan undang-undang gitu kan, mahasiswa banyak yang demo seperti kejadian kemarin-kemarin. Nah itu, tapi kadang-kadang pendapatnya mahasiswa itu tidak didengarkan, jadi pemerintah ya sesuai pendapatnya pemerintah sendiri. Terus yang kedua, ada kasus yang selebgram lari itu dari hukuman, itu kan berarti membuktikan kalau hukum itu kan tidak tajam ya. Sehingga itu tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya Pancasila udah sesuai ya penerapannya di Indonesia karena udah mengandung syarat sebagai ideologi terbuka karena mengandung 3 nilai dimensi kayak dimensi realitas, idealitas, sama fleksibilitas. Kalau menurut saya belum sih. Kenapa? Karena di pemerintahan sendiri yang saya tahu dan banyak diberitakan masih banyak terjadi kasus-kasus yang tidak mencerminkan penerapan Pancasila sendiri dalam pemerintah. Oke. Memang mungkin ada yang sesuai, tapi menurut saya masih ada yang kurang sesuai dengan pemerintahan sekarang. Karena nggak semuanya sudah diterapin oleh masyarakat Indonesia. Oke. Untuk saat ini sangat sesuai, soalnya dari isi dari Pancasila dari 1 sampai yang terakhir itu sudah berlaku di negara Indonesia. Menurut pendapat saya antara kesesuaian pemerintah di Indonesia dengan ideologi Pancasila ini masih kurang. Karena mengapa? Ternyata di Indonesia ini warga-warganya, baik lembaganya, pemerintahannya itu ternyata masih adanya kurang kesadaran atau kurangnya pemahaman mengenai bagaimana pentingnya ideologi Pancasila kepada warga Indonesia. Nah setelah itu juga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ternyata masih banyak dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dari lembaga pemerintahan atau baik masyarakatnya sendiri. Menurut saya banyak yang sudah tercapai, namun ada beberapa hal yang sepertinya kurang diterapin, yaitu pada nilai kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu kurang diterapin oleh para pemerintah. Mungkin Contoh pengalaman Pancasila yang sudah dilakukan. Kalau salah satu contohnya mungkin yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya karena menganut agama juga kan, jadi saya berusaha untuk mengamalkan apa yang agama saya ajarkan dan juga menghargai apa yang dianut oleh orang lain. Iya, seperti Ya pastinya itu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian keadilan sosial pastinya, karena saya hidup bersama banyak masyarakat, jadi saya mau tidak mau harus adil terhadap sesuatu seperti di kelas, atau misal ada teman saya yang kurang mampu akan saya bantu seperti itu. Contohnya yaitu di Indonesia sendiri agama kan dibebaskan. Jadi Indonesia itu mendukung kebebasan beragama. Terus yang kedua, menjunjung tinggi toleransi karena di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya. Contohnya penerapan Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, masyarakat dan pengarah motivasi bangsa dalam mencapai cita-cita. Entah itu kayak saling toleransi dengan agama lain, kita saling menghormati agama lain, menghormati tentang kayak pendapat orang lain agar kita tidak ada konflik. Contohnya itu untuk toleransi antar teman yang berbeda agama, terus tidak mencari-cari keributan di tengah masyarakat, semacam itu. Yang sudah saya pernah lakukan itu basicnya aja nih. Yang pertama itu seperti bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua juga bersikap adil sesama teman, tidak membeda-bedakan antara itu suku, agama, ras dan lain-lain. Misalnya lihat dari Pancasila ke
Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya salah satunya seperti pemilihan pemimpin, seperti kalau di desa kepala desa, kalau di kabupaten bupati, kalau di daerah provinsi gubernur, kalau di negara atau nasional presiden. Saya sudah sadar bahwa ketika keragaman budaya ataupun keragaman ras di teman-teman kami, saya bisa mentoleransikan mereka semua. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semangat ya. Makasih Kak.